Sebuah aksi pembunuhan brutal yang dilakukan oleh sekelompok mafia kepada seorang gadis tanpa diketahui apa motif sebenarnya dari pembunuhan itu. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang gagah dan juga tampan yang bernama Visi, yang mana si Visi ini berprofesi sebagai seorang pelayan di sebuah restoran. Visi merupakan seorang pria yang sangat baik hati. Ia juga memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap lingkungan sosial sekitar, dan tidak segan-segan mengulurkan tangan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Sehingga Visi sangat disukai dan disegani semua orang. Visi memiliki seorang sahabat yang bernama Musa, di mana si Musa ini merupakan orang yang memiliki sifat 11-12 dengan Visi. Dan mereka sudah berteman sejak bocil, sehingga mereka berdua sudah sangat dekat dan saling mengerti satu dengan yang lainnya. Singkat cerita, pada suatu hari terlihat segerombolan geng mafia yang datang ke sebuah restoran untuk mencari seorang pemuda yang telah memukul adiknya. Kelompok mafia itu dipimpin oleh seorang pria yang bernama Babu. Saat sedang mencari pria yang ia cari, si Babu ini mendapatkan laporan dari salah satu anak buahnya dan memberitahu Babu bahwa ia telah menemukan seseorang, yang mana orang tersebut mengetahui siapa pelaku yang telah memukul adiknya. Dan pemuda itu adalah si Visi. Terlihat saat itu Visi sedang berada di tempat yang sama dengan Babu. Di saat yang bersamaan si Babu ini datang dan menanyakan kepada Visi siapa yang telah berani menghabisi adiknya. Mendengar hal tersebut, Visi menjawab pertanyaan Babu dengan sangat santainya. Ia sama sekali tidak takut dengan si Babu. Bahkan si Visi ini malah mempermainkan Babu. Dan ia berkata bahwa ia mau saja memberikan informasi tentang siapa orang yang telah menghajar adiknya. Akan tetapi semua itu tidak gratis. Babu harus membayarnya dengan sejumlah uang untuk setiap informasi yang akan ia berikan. Meski awalnya sempat menolak, akhirnya dengan terpaksa si Babu menyetujui permintaan yang dikatakan oleh Visi. Karena Babu ia tak mau ambil pusing. Babu juga bertanya bagaimana cara pemuda tersebut menghabisi adiknya. Dan pada saat itu juga si Visi ini langsung mempraktekkan kepada Babu bagaimana pemuda itu menghajar adiknya. Dan ternyata orang yang selama ini mereka cari ini ternyata ada di depan mata mereka sendiri, dan orang itu adalah Visi. Dan pada saat itu juga dengan diiringi sebuah musik, si Visi ini langsung menghajar semua anak buah Babu. Visi menghabisi satu persatu anak buah Babu hanya dengan menggunakan sebuah tusuk gigi. Visi yang dikira pemuda cupu ternyata ia adalah pemuda yang sangat jago gelut. Aksi brutal Visi dalam menghabisi para mafia itu disaksikan oleh seluruh pengunjung restoran. Bahkan salah satu pengunjung yang ada di restoran merekam aksi Visi yang super keren itu, hingga membuat semua pengunjung restoran pun sangat kagum dengan keberanian Visi dalam menghabisi para mafia yang telah lama meresahkan para masyarakat yang ada di sana. Hingga pada akhirnya Visi pun berhasil mengalahkan para mafia itu dan berhasil membuat mafia itu kabur meninggalkan restoran tersebut. Di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita cantik dan juga seksoi, dan gadis tersebut bernama Kusi. Ia bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan di India. Kusi juga dikenal dengan perempuan yang selalu mendapatkan sebuah kesialan. Setiap harinya ia selalu mendapatkan ocehan dari bosnya. Tak hanya itu, Kusi juga selalu mendapatkan kesialan lainnya, baik itu pada waktu bekerja maupun pada waktu yang lainnya. Sehingga para teman-temannya sering mengira kalau Kusi ini terkena sebuah kutukan kesialan. Akan tetapi pada suatu hari, di mana hari itu Kusi pergi ke sebuah mall untuk membeli beberapa baju baru. Dan ketika Kusi mau mengganti bajunya di ruang ganti, dan di saat membuka pintu ruang ganti, si Kusi ini tak sengaja bertemu melihat Visi, yang pada saat itu mau mengganti celana dalamnya. Hal tersebut tentu membuat Kusi kaget dong, karena ia tak sengaja melihat terongnya milik si Visi, yang membuat si Kusi ini terdiam. Akan tetapi siapa sangka jika ternyata kejadian memalukan itu membawa sebuah keberuntungan bagi Kusi, yang mana ketika ia ingin membayar pakaian yang telah diambil, saat itu juga si kasir memberitahunya bahwa Kusi merupakan seorang pelanggan yang beruntung hari ini, karena Kusi merupakan pelanggan mereka yang ke-5.000. Karena hal tersebut Kusi tak perlu membayar semua baju yang telah Kusi ambil, alias gratis. Tak hanya itu, hari itu juga Kusi juga mendapat sebuah voucher belanja dengan nominal yang cukup lumayan besar. Hal tersebut tentu membuat Kusi sangat senang tentunya. Dan pada esok paginya saat Kusi sedang di pom bensin, ia tiba-tiba saja kebelet pengen buang air kecil. Dan ketika Kusi ingin memasuki toilet umum, secara kebetulan Kusi bertemu lagi dengan Visi yang pada saat itu baru selesai memakai celana dalam. Dan setibanya di tempat bekerja, si Kusi ini dipanggil ke ruang atasannya. Hal tersebut membuat Kusi takut karena ia berpikir kalau bosnya ini pasti akan marah-marah lagi.
karena hari ini ia kesiangan lagi. Namun ternyata si bos memanggil Kusi bukan untuk memarahinya, tapi justru si bos ini menaikkan jabatan Kusi. Yang tadinya hanya seorang karyawan biasa, kini ia direkomendasikan sebagai kepala cabang kantor. Hal tersebut tentu membuat Kusi sangat bahagia. Ia kemudian menceritakan semua itu pada teman-temannya bahwa kutukan kesialan sudah dihancurkan oleh celana dalam seorang pria yang ia tak kenal. Karena hal tersebut, Kusi pun mempunyai sebuah ide bahwa ia akan mendekati Visi, karena jika ia mendekatinya pasti keberuntungan akan selalu menyertai kehidupannya, ungkap Kusi. Kemudian Kusi berusaha mendekati Visi dan ia mencari tahu siapa pria yang selalu membuatnya beruntung itu. Hingga pada akhirnya ia pun berhasil menemukan identitas asli Visi. Malam itu pun Kusi pergi menemui Visi yang sedang nongkrong di sebuah warung kopi. Kusi mencoba mengungkapkan isi hatinya kepada Visi, akan tetapi Visi tak terlalu menanggapi Kusi. Meski tak mendapatkan respon baik dari Visi, ia tak pernah menyerah untuk mendapatkan hati Visi. Hingga pada akhirnya Visi pun dibuat luluh oleh Kusi dan membuat hubungan mereka semakin dekat. Singkat cerita, hari itu Visi dan Kusi sedang menikmati sebuah secangkir teh tarik di sebuah warung kopi langganannya. Saat itu si pemilik kedai yang bernama Mutu itu langsung menghampiri Visi dan memberitahunya bahwa anaknya yang bernama Samir tidak diterima masuk sekolah favorit. Hal itu terjadi cuma gara-gara dirinya dianggap tidak berpendidikan. Hal tersebut membuat Visi kesal karena menurutnya semua itu tak masuk akal. Saat itu juga Visi dan Kusi pun bergegas pergi menemui kepala sekolah yang dimaksud oleh Mutu. Untuk protes, saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba si Musa datang sambil membawa seorang kakek-kakek tua yang sudah keriput dengan keadaan tangan yang sudah terikat, dan ternyata itu adalah orang tua si kepala sekolah. Saat itu Visi berkata kepada Samir untuk memberikan beberapa sebuah pertanyaan kepada kakek tua itu. Kemudian Samir pun memberikan beberapa pertanyaan mudah kepada kakek tersebut, namun ia tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Samir. Si kakek pun berkata bahwa dirinya bukanlah orang yang berpendidikan. Bahkan ia SD pun tak tamat, ungkap kakek tersebut. Mendengar hal itu, Visi kemudian memberikan nasihat pada kepala sekolah tersebut yang membuat kepala sekolah terdiam dan menyadari akan kesalahan yang telah ia lakukan selama ini. Sementara itu Kusi melihat hal itu semakin dibuat kagum atas tindakan yang dilakukan Visi, dan pada esok paginya terlihat Samir sudah rapi dengan seragam baru yang dibelikan oleh ayahnya. Saat itu juga Samir berlari dan memeluk Visi karena dirinya sekarang sudah bisa sekolah. Begitu juga dengan Mutu yang sangat berterima kasih dengan Visi. Sementara itu Kusi hanya bisa tersenyum menyaksikan kebahagiaan yang dirasakan oleh ayah Samir. Kusi kemudian berakting pura-pura pingsan untuk menarik perhatian si Visi. Dan ternyata cara itu berhasil membuat Visi memberikan perhatian kepadanya. Saat itu Visi pun membawa Kusi ke rumahnya. Saat Kusi bisa beristirahat, Visi memperlakukan Kusi dengan sangat baik, membuat dirinya semakin kelepek-kelepek dengan Visi. Tak berselang lama ia mendapatkan telepon dari emaknya yang memberitahu Kusi bahwa keluarga sudah menjodohkan Kusi dengan seorang pemuda kaya raya yang tinggal di Amerika. Hal tersebut kemudian membuat Kusi dilema, karena bisa tinggal di Amerika merupakan salah satu impian Kusi sejak dirinya masih bocil. Akan tetapi Kusi yang sudah jatuh cinta dengan Visi, ia pun spontan menolak lamaran pemuda itu karena ia menyadari bahwa keberuntungan yang ia dapatkan selama ini karena kehadiran si Visi di kehidupannya. Ia sangat mencintai Visi dan hanya ingin menikah dengan Visi seorang. Malam itu di sebuah acara festival dewa, si Kusi ini memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Visi. Dan ia juga berkata kalau dirinya ingin selalu berada di sisi Visi. Mendengar hal tersebut tentu membuat Visi senang, karena memang dari awal si Visi ini sudah menyukai Kusi. Tapi ia bingung harus mulai dari mana, hingga pada akhirnya Visi pun mengungkapkan isi hatinya kepada Kusi dan mereka pun akhirnya berpelukan. Di sisi lain terlihat Babu and the Gang yang sedang memburu si Visi. Mereka mendapatkan laporan dari seorang polisi bahwa ia bertemu dengan orang yang sangat mirip dengan Visi. Yang ternyata pria itu bukanlah Visi, tapi pria tersebut adalah Ajay. Karena si Ajay ini memiliki wajah yang sangat mirip dengan Visi. Bahkan tak ada bedanya sama sekali, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena hal tersebut si Han ini mengira kalau pemuda itu pasti Visi, padahal dia adalah Ajay. Setelah mendapatkan laporan itu, bos mafia kemudian memerintahkan semua anak buahnya untuk segera menghajar dan menangkap pria tersebut. Sementara itu Ajay yang sedang membeli gorengan di pinggir jalan, tiba-tiba ia dihajar oleh Babu dan adiknya. Karena Babu berpikir kalau pria itu adalah Visi. Karena hal tersebut mereka merasa bangga karena sudah berhasil menghajar si Visi. Padahal pria itu bukanlah Visi, melainkan Ajay. Sementara itu Ajay yang mendapatkan serangan itu merasa kebingungan kenapa dirinya tiba-tiba diserang oleh orang yang tidak ia kenal.
Setelah itu Ajay pun pergi meninggalkan tempat gorengan itu dan saat ia akan pergi, secara kebetulan ia berpapasan dengan kendaraan Visi. Ajay yang melihat hal tersebut dibuat semakin kebingungan kenapa ada orang yang begitu mirip dengan dirinya. Padahal ibunya tidak pernah memberitahu bahwa ia memiliki saudara kembar. Sementara itu video pertarungan Visi dengan Babu saat di sebuah restoran saat itu tiba-tiba menyebar luas di sebuah media sosial. Dan tak butuh waktu lama video itu pun kemudian viral di berbagai negara. Setelah viralnya video tersebut, terlihat seorang karyawan kantor yang melihat foto itu langsung memberitahu kepada seorang bos mafia yang bernama Pedro. Mendengar berita tersebut, kemudian Pedro memberitahukan bosnya yang bernama Venkat dan berkata bahwa orang yang mereka cari selama ini sedang berada di Mumbai. Dan ternyata si Ajay juga merupakan seorang buronan yang sedang dicari-cari oleh para mafia. Saat itu mereka melihat fotonya si Visi karena mukanya sangat mirip dengan Ajay. Mereka pun kemudian berpikir kalau pemuda yang ada di dalam foto itu adalah Ajay. Padahal orang itu adalah Visi. Setelah itu, si Venkat ini langsung menghubungi inspektur polisi India agar mereka segera menemukan dan menangkap Ajay. Saat ini kita masih belum tahu siapakah Ajay yang sebenarnya. Saat itu juga polisi menjalankan perintah Venkat. Sementara itu Visi yang baru saja pulang setelah mengantarkan Kusi pulang ke rumahnya. Akan tetapi saat di tengah jalan pulang tiba-tiba ia ditabrak oleh mobil polisi sampai membuat Visi terjatuh dari motornya. Dan para polisi itu langsung menembaki Visi. Visi yang gak tahu apa-apa, ia merasa sangat bingung kenapa polisi ini mencoba membunuh dirinya. Saat itu juga Visi ini pergi melarikan diri dari kejaran para polisi dan ia bersembunyi di sebuah rumah sakit. Dan di saat yang sama si Ajay yang asli ini kemudian muncul tanpa basa-basi. Para polisi itu pun langsung membawa Ajay. Sementara itu Visi berhasil selamat dari kejaran para polisi. Para polisi itu kemudian membawa Ajay ke suatu tempat. Saat itu Ajay nurut-nurut aja dan tak memberikan sebuah perlawanan sama sekali. Saat itu Ajay memang tidak tahu apa-apa kenapa polisi Mumbai menangkap dirinya. Ajay kemudian dibuat bingung kenapa ia ditangkap dan dipukuli oleh orang-orang yang ia tidak kenal. Tak berselang lama si Pedro datang ke tempat tersebut. Dan saat itu juga si Ajay ini sadar dengan apa yang terjadi. Setelah ia melihat kehadiran Pedro. Saat itu juga si Ajay yang terlihat cupu ini, seketika Ajay berubah menjadi seorang pembunuh yang sangat brutal, yang sangat jago gelut. Tanpa basa-basi, si Ajay ini langsung menghajar semua anak buah si Pedro dengan sangat brutalnya. Satu persatu anak buah Pedro ini dihajar oleh Ajay hingga kemudian membuat mereka semua tewas dan chaos. Pedro yang awalnya songong ini seketika nyalinya ciut setelah melihat kebrutalan Ajay. Meski hanya seorang diri, si Ajay ini mampu menghabisi mereka semua. Pedro yang ketakutan kemudian mencoba untuk melarikan diri. Ajay yang melihat Pedro pun tak akan membiarkan Pedro lepas dari kebrutalan dirinya. Ajay menghajar Pedro dengan sangat brutal, hingga kemudian si Pedro ini tak mampu bergerak lagi. Setelah itu Ajay mendatangi kediaman Visi. Visi yang melihat keberadaan Ajay ia sangat kaget, karena si Ajay ini sangat mirip dengan dirinya. Saat itu Ajay berhasil menenangkan Visi. Saat itu Visi pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Karena ia benar-benar bingung atas semua kejadian yang telah menimpa dirinya. Saat itu juga Ajay pun mulai menceritakan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia berkata bahwa di masa lalu, si Ajay ini merupakan tangan kanan dari mafia terbesar di India yang beroperasi di daerah Thailand. Dan mafia itu adalah Venkat. Dan semua kekacauan ini terjadi karena pada saat itu musuhnya yang bernama Nawab telah menculik adik perempuan Venkat yang bernama Marina. Kemudian Venkat pun memerintahkan Ajay untuk menyelamatkan Marina dengan keahlian yang jago gelut tersebut. Si Ajay ini kemudian mampu mengalahkan semua anak buah Wahab dengan sangat mudah dengan jurus ninja yang dimiliki oleh dirinya. Ajay ini menebas satu persatu anak buah Wahab. Sementara itu Marina yang melihat kehebatan Ajay membuatnya sangat kagum dan terpana terhadap keperkasaannya si Ajay. Hingga pada akhirnya ia pun kemudian berhasil menyelamatkan Marina dengan keadaan yang sehat walafiat. Dan aksi penyelamatan yang dilakukan oleh Ajay ini tentu membuat Marina tergila-gila kepada dirinya. Sementara itu si Ajay malah sama sekali tidak tertarik dengan Marina. Ia bahkan menolak cinta Marina karena si Ajay ini sudah punya seorang istri. Hal tersebut membuat si Marina sakit hati dan Marina yang tidak terima cintanya ditolak. Saat itu juga si Marina meminta bantuan pada Pedro untuk membunuh istrinya Ajay yang bernama Anushka. Saat itu Anushka dikejar-kejar oleh para anak buah Pedro. Saat itu juga Anushka langsung menelpon Ajay dan memberitahu Ajay kalau dirinya sedang dalam bahaya. Sambil berlari melarikan diri, sementara itu Ajay yang mendapatkan telepon itu, ia pun segera pergi menemui Anushka. Akan tetapi saat itu Anushka tidak sempat memberitahu Ajay siapa pelaku yang sebenarnya.
Akan tetapi Ajay dengan insting membunuhnya dapat mengetahui siapa pelaku yang sebenarnya. Saat itu juga Ajay bergegas untuk menyandra Marina dan ia berhasil menyelamatkannya dan mengancam akan menghabisi Anushka jika mereka tak melepaskan istrinya. Hingga pada akhirnya Ajay pun berhasil menyelamatkan Anushka. Saat itu Ajay memberitahu Venkat bahwa dirinya sudah punya istri yang sangat ia sayangi. Itulah alasan dirinya menolak cinta Marina. Saat itu Venkat berusaha untuk membunuh Ajay dan istrinya. Akan tetapi saat itu anak buahnya datang dan memberitahu bahwa Marina sedang berada dalam mobil sedang menunggunya. Dan pada saat itu juga Ajay menyatakan kalau dirinya tak mau lagi bekerja dengan Venkat. Setelah kepergian Ajay seketika membuat Marina ini sangat depresi. Marina yang biasanya selalu gembira seketika berubah dan terlihat sangat depresi karena cintanya ditolak oleh Ajay. Marina ini benar-benar mengalami trauma patah hati yang begitu mendalam. Marina berkata bahwa dirinya tak akan bisa hidup tanpa Ajay. Karena hal itu juga ia pun berusaha untuk melakukan bunuh diri sambil berkata, jika Ajay tak bisa menjadi milikku, aku lebih baik mati saja. Padahal hal itu sengaja Marina lakukan supaya kakaknya ini bisa membawa Ajay kembali bersama mereka. Dan singkat cerita pada suatu hari salah satu anak buahnya ini berhasil menemukan keberadaan Ajay yang kini sudah hidup bahagia bersama Anushka. Saat itu Ajay dan Anushka yang akan pergi jalan-jalan, terlihat Anushka ingin menghidupkan mobilnya seorang diri karena Ajay masih di belakang. Karena Ajay lupa untuk mengunci pintu. Dan pada saat itu juga si Pedro dan para anak buahnya langsung menghajar si Anushka yang sedang hamil. Dengan brutalnya hal tersebut tentu saja disaksikan langsung oleh Venkat dan juga adiknya yang kini sudah menjadi perempuan setengah psikopat. Dan betapa terkejutnya Ajay ketika ia kembali dan menemukan istrinya sudah dalam keadaan sekarat. Dan pada saat itu juga Ajay langsung membawa Anushka ke puskesmas terdekat. Dan beruntungnya Ajay membawa Anushka di waktu yang tepat hingga pada akhirnya istrinya ini bisa diselamatkan. Saat itu Ajay membawa istrinya ke India untuk menjalani terapi pengobatan karena Ajay takut terjadi apa-apa dengan istrinya dan juga bayinya. Dan kebrutalan si Pedro ini tak berhenti sampai di Anushka. Justru si Pedro juga menghabisi semua orang terdekat dan saudara-saudaranya si Ajay karena mereka tidak memberitahu keberadaan Ajay dan Anushka. Dan inilah alasan kenapa Ajay sangat begitu murka ketika bertemu dengan Pedro. Dan setelah kejadian itu Ajay pun mulai menyembunyikan identitas dan keberadaan dirinya. Karena ia tahu kalau si Venkat and the Gang akan terus mencari dan berusaha untuk membunuh semua keluarganya. Sebelum Ajay menyerah dan mau menjadikan Marina sebagai istrinya. Dan sekarang keberadaan Ajay sudah diketahui oleh Venkat. Saat itu Ajay pun kemudian mempunyai sebuah ide untuk dirinya bisa mengalahkan Venkat. Dan supaya ia bisa menyelamatkan istri dan calon bayinya. Ajay meminta bantuan Visi agar ia bersedia ke Bangkok menemui Venkat dan berpura-pura sebagai dirinya. Dan jika keadaan Anushka sudah membaik, Ajay berjanji akan segera menyusulnya. Setelah mendengar semua cerita Ajay, si Visi ini kemudian merasa kasihan kepada Ajay dan ia juga sangat benci dengan kejahatan. Sehingga ia pun mau bersedia membantu Ajay untuk menghabisi Venkat and the Gang. Setelah itu Ajay pun pergi menemui inspektur polisi dan memberitahu Venkat bahwa ia sudah lelah dan ia mau berdamai dengan dirinya. Sebagai kesungguhannya, ia juga berkata bahwa besok ia akan ke Bangkok untuk menemuinya. Mereka pun kemudian bersiap-siap untuk terbang ke Bangkok meski sebenarnya mereka sangat ragu dan tidak yakin akan rencananya saat ini. Karena negara Thailand sudah dikuasai Venkat dan dijaga oleh ribuan anak buah Venkat dan mustahil dirinya bisa sampai ke markas Venkat. Akan tetapi Visi akan berusaha semaksimal mungkin agar penyamarannya tidak diketahui oleh Venkat. Singkat cerita, Visi pun akhirnya tiba di Thailand dan ia berkata bahwa ia bersedia mempersunting Marina. Sementara itu Ajay yang berada di India, ia pergi menemui pacarnya si Visi, yaitu Kusi. Saat itu Kusi melihat ada yang aneh dari tingkah laku Visi, karena saat itu Kusi belum mengetahui kalau pria yang di hadapan ini sebenarnya adalah Ajay, bukanlah Visi. Akan tetapi Kusi tak terlalu memperdulikan hal tersebut. Malam harinya si inspektur polisi ini sedang patroli. Secara kebetulan ia melihat Ajay yang sedang berada di suatu tempat. Dengan segera ia menghubungi Venkat untuk memastikan apakah Ajay yang bersama dengannya itu asli atau palsu. Namun ternyata yang menerima panggilan itu bukanlah Venkat, melainkan si Visi. Mendengar hal tersebut, Visi pun langsung memberitahu info penting itu kepada Ajay. Setelah mendengar semua penjelasan Visi, si Ajay ini langsung pergi untuk mencari keberadaan inspektur polisi tersebut. Dan setelah Ajay berhasil menemukannya, ia langsung membunuh inspektur polisi dengan sangat brutal. Dan aksi pembunuhan itu disaksikan secara langsung oleh Kusi. Hal itu kemudian tentu membuat Kusi sangat kaget. Saat itu juga ia mulai membuntuti Ajay dan ia pun mengikuti Ajay hingga ke sebuah rumah sakit. Di sana Kusi kembali terkejut ketika Ajay berada di sisi Anushka. Saat itu Kusi mengira bahwa Visi telah membohonginya selama ini dan ia telah juga mengkhianatinya selama ini.
Akan tetapi saat itu Ajay pun menjelaskan apa yang telah terjadi yang sebenarnya. Ajay berkata bahwa Visi adalah pria yang sangat baik dan sama sekali tidak mengkhianati cintanya. Tapi saat ini Visi telah pergi ke Bangkok untuk membantu Ajay untuk menyelamatkan istrinya. Mendengar hal tersebut, seketika Kusi terdiam. Ia merasa kesal kepada Visi karena Visi tidak memberitahu dirinya terlebih dahulu atau meminta pendapatnya sebelum dirinya memutuskan untuk pergi ke Bangkok. Akan tetapi saat itu Kusi merasa kagum dengan Visi karena ia benar-benar pria yang sangat baik hati. Ia rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan orang lain. Dan akhirnya Kusi pun mengerti atas keputusan yang telah diambil oleh Visi. Hingga pada suatu ketika di mana hari itu akhirnya Anushka kembali tersadar dan ia berhasil menghadapi masa kritisnya. Tak hanya itu, Anushka juga berhasil melahirkan anak pertama dengan sehat dan selamat. Di sisi lain, si Venkat yang telah mengetahui bahwa inspektur polisi sudah tewas, ia merasa sangat marah. Akan tetapi saat dirinya melihat mayat inspektur, ia merasa janggal karena tubuh inspektur ini penuh dengan luka sayatan pedang, yang mana teknik pembunuhan itu merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh Ajay ketika Ajay menghabisi para musuh-musuhnya. Saat itu juga mulai curiga terhadap penyamaran Visi. Saat itu juga si Marina ini menyandra Musa, sahabatnya Visi, dan meminta Musa memberitahunya siapa Visi yang sebenarnya. Awalnya Musa tak mau buka mulut, tapi karena tidak sanggup menahan rasa sakit akibat penyiksaan yang dilakukan oleh Marina, Musa akhirnya memberitahu Marina dan membongkar penyamaran yang dilakukan oleh Visi setelah mendengar fakta tersebut. Saat itu juga Venkat dan para anak buahnya langsung menangkap manusia beserta bayinya. Ajay mendapat kabar itu jika istrinya diculik oleh Venkat. Saat itu juga Ajay langsung OTW ke Bangkok untuk menyelamatkan keluarganya. Venkat menelpon Ajay dan mengancam Ajay jika mereka akan membunuh keluarganya dan juga orang yang telah menyamar sebagai dirinya. Namun ternyata yang mengangkat telepon itu bukanlah Ajay, tapi itu adalah si Visi. Mendengar hal tersebut, si Venkat ini sangat emosi karena lagi-lagi dirinya berhasil dibodohi dan dipermainkan oleh Ajay. Saat itu juga Ajay langsung berangkat dan membunuh satu persatu semua anak buah Venkat dengan sangat brutal. Meski hanya seorang diri, Ajay mampu menghabisi semua para anak buah Venkat hingga membuat mereka semua keok. Tak peduli sebanyak apapun anak buah Venkat turun, tak ada yang mampu mengalahkan Ajay yang beraksi layaknya seekor serigala yang sangat mengamuk. Tak ada ampun bagi para mafia yang telah membantai habis keluarganya hingga pada akhirnya Ajay pun kemudian berhasil mengalahkan semua anak buah Venkat. Di saat yang bersamaan, Venkat dan Marina datang. Saat itu juga Ajay langsung menghajar mereka berdua dengan sangat brutal. Hingga pada akhirnya Ajay pun berhasil mengalahkan mereka. Semua hingga membuat mereka semua tewas dengan sangat mengenaskan. Ajay pun kemudian berhasil menyelamatkan istri dan juga anaknya. Setelah kejadian itu, akhirnya mereka semua pun dapat hidup damai dan juga bahagia. Dan film pun selesai. Kamu tak butuh uang untuk membantu orang lain, kamu hanya membutuhkan hati untuk membantu mereka. Dan kezoliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang yang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.